Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Harm Aren dari kelas 11 1 absen 18, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latihan soal tentang fluid dinamis. Langsung saja kita tonton videonya. Nah, langsung aja kita bahas soal pertama. Jadi di sini kita punya lebar, panjang, dan tingginya kan ya. Nah, ini tuh bisa kita anggap aja dia sebagai volume. Kemudian kita juga ada luas penampang atau areanya itu 10 cm kuadrat. 10 cm kuadrat dengan kelajuan 10 meter per second. Oke, kita harus ingat-ingat dulu rumusnya. Rumusnya adalah rumus Q, yaitu V per T, atau juga Q bisa juga sama kayak A kali kelajuan V ya. Nah, kita yang di sini yang ditanya adalah berapa waktu yang diperlukan agar kolam penuh. Nah, berarti kita nyari sini kan. Ya udah kita masukin aja, berarti T itu sama dengan volume per area dikali kelajuannya. Nah, volume kita udah tahu dia 1,5, ini dalam meter ya, 1,5 meter dikali 0,6 meter dikali 20 meter 20 meter per area penambangan 10 cm. Jangan lupa 10 nya diganti dulu ke meter, ternyata dalam tuh gak cantik. Berarti dikali 4 ya, 10 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti 10 kali 10 pangkat min 4 dikali 10, lajunya 10 meter per second dikali sama ya jangan lupa dikali sama 60, karena nanti dia akan ditanyanya menit ya, menitnya berapa. Kalau misalnya dia cuma detik aja berarti nggak usah dikali 60 karena itu dalam detik dari si meter per second tadi. Nah, ini kita langsung jumlahin aja. 3/2 dikali 6/10, 3/2 dikali 6/10 dikali 20 syarat 2 18 ya, berarti di atasnya ini berarti 10 pangkat 1, 10 pangkat 3, 10 dikali 10 pangkat min 3 dikali 60 ya. Atasnya 18 dikali 600 kali 10 pangkat min 3, atau sama aja kayak 30 menit. Oke, jawabannya yang kita lanjut soal berikutnya. Kita identifikasi dulu. Pertama kita tahu areanya 6 cm kuadrat dengan keran ujungnya, mempunyai keran dengan berarti A2 nya 2 cm kuadrat. Kecepatan zat cair mengalir pada ini berarti kecepatan dia meter per second. Kecepatan satunya bentar, pipa yang besar berarti kita umpamanya ini A1, ini yang kecil tuh A2 ya, A2 berarti si ini tuh V1 nya. Nah, V1 berarti waktunya adalah 10 menit. Zat yang keluar dari keran berapa? Oke, pertama kita cari pakai rumus. Kita cari volume dulu ya guys. Oke. Nah, karena yang ditanya itu cuman waktunya doang, berarti kita sebenarnya nggak perlu cari videonya, karena kita bisa langsung nyari, karena kan Q1 sama dengan Q2 ya. Kayak nanti itu bakal A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. Nah, berarti kita bisa aja dong pakai A1 V1 nya karena kita udah tahu keduanya. Jadi kita pakai rumus yang V per T sama dengan A dikali kecepatan kelajuannya. Nah, V nya kita nggak tahu, T nya itu 10 dikali 60, 10 menit ya, kita ganti ke detik dulu, kali 60 10. Dengan A nya itu kita pakai yang, kita bebas pakai A1 A2, tapi aku mau pakai yang 6. Berarti dia 6 dikali 10 pangkat min 4 dikali kelajuannya itu 0,2 ya. Ini aku pakai yang 6 karena biar gak usah cari videonya dulu. Oke, nah kita langsung aja kaliin. Ini kan 2 kali 10 min 1 ya, berarti 12, harusnya 12 dikali 10 min 5 dikali sama 6 dikali 10 pangkat 2, berarti 12 kali 6 72 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, karena di dalam yang ditanya liter, berarti dia harus kita ubah ke desimeter kubik atau liter. Nah, berarti dia jadi dikali 10 pangkat 3 kan ya, berarti jadi 72 dm pangkat 3 atau 72 liter. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita tahu areanya luas penampangnya 1 meter, tinggi 1 meter, kecepatannya 5 meter per second. Nah, ada lagi keran A2 nya 2 cm kub. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan sampai bak air penuh. Nah, sama aja kayak tadi guys. Kita identifikasi dulu dia A1, ini A2, ini V1.
bener kan? Ya bener, ini V2 kita nggak tahu. Berarti kita bisa cari aja pakai rumus tadi ya kan, kita kali 1 untuk volumenya per T sama dengan A dikali V. Nah kan luas penampang itu kan sama aja kayak P kali L kali T kan ya, berarti P kali L itu udah luas penampang, itu kayak areanya. Ini bisa area tingginya berarti 1 meter kan, kali tinggi, berarti kita udah tahu V nya itu 1 dikali 1 per yang ternyata nya sama dengan areanya pun kita dapat yang berarti ini beda guys, berarti ini bukan A1. Nah berarti ini bisa kita anggap sebagai volume ya, karena di sini udah tahu nih A1 nya tuh atau A nya itu si 2 cm kubik kuadrat, salah 2 cm kuadrat, jadi 2 dikali yang lebih jadi meter min 4 dikali kecepatannya 5 meter per second, 5. Oke, berarti kita langsung aja dapat T sama dengan 1 per 2, salah saja 10 dikali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 1 per 0,1 ya, sama kayak ini gak sih, 10 pangkat 4 sama kayak 10 ya kan, 10 pangkat min 3 ya, berarti kayak 10 pangkat 3 kan kayaknya, dalam second. Yang kita tanya adalah menit, berarti kita harus bagi dikali dibagi dong, 1000 dibagi sama 60, ya benar, 1000 dibagi sama 60 berarti jadi menit, benar 16,67 menit. Jawabannya yang ini dekat 16,7. Oke, yang C. Lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 dikasih tahu volume. Nah sekarang dikasih tahu langsung volume. Berpenampang 4 cm kuadrat, kecepatan 10 m per s waktu. Nah ini sama aja kayak tadi nggak sih, berarti volume per time sama dengan area dikali V kecepatan. Volumenya 5 per T sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 dikali 10. Nah T sama dengan 5 per 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 10. Oke, ini bisa coretnya sih 1, ini 2, jadi kayak 1 per 8 kali 10 pangkat min 4, itu hasilnya 1250 second ya. Nah kita ubah dia menjadi menit, kita bagi sama 60. Oke, dibagi sama 50 itu kita ibaratnya 1200 kan sama kayak 20 menit ya guys, 20 menit. Nah berarti 20 menit sama 50 second, berarti tinggal 20 ditambah 50 second. Jawabannya yang mana adalah yang oke, lanjut kita ke nomor 5. Dikasih tahu kedalamannya 0,8. Dalamnya 0,8. 60 luas penampang ya, 5 cm kuadrat. Berapa volume air per menit mula-mula akan keluar lubang itu? Oke, kita bisa cari dia pakai V per T dengan area dikali kecepatan dia. Nah kecepatan ini kita evaluasi dulu, kita dia bisa jadiin sebagai akar, ini sama aja kayak akar 2G kan ya, karena dia kasih tahu kedalaman di sini. Jadi V per T sama aja kayak luas penampang 5 dikali 10 pangkat 4 dikali sama akar 2G dikali 0,8. V per T sama dengan akar 2G kali 9 dia ada. Oh ya, berarti kita pakai asumsi aja dia G nya 10 kali ya, 9,81 ya, dikali 0,8. Yang ini sama kayak 3,96, ini 5 kali 10 pangkat 4, berarti dia 1,98 10 pangkat min 3. Itu adalah V per T nya. Ini sama aja kedua kasih guys. Oke, lanjut kita jadiin dia, ini masih dalam menit ya guys, yang ditanya itu berapa air per menit, ini masih dalam detik ya, karena dia masih ini tuh masih meter per second kan tadi, berarti dia masih dalam menit. Nah kita detik salah, terus kita harus jadiin dia menit. Kita jadiin dia per menit ya,
per menit, berarti dia dikali 60 aja langsung sih. 1,98 10 pangkat 3 dikali 60, yaitu jawabannya ini sama ini kan, kayak ini bisa kita jadiin 2 jangan sih, karena kita bulatin. Bentar, 2 kali 10 pangkat 3, ini kan aku pakai gravitasnya 9,1 ya. Nah itu kita masukin aja ke sini, jadi kayak 2 dikali 10 pangkat 3 dikali 120 dikali 10 pangkat 3, dalam dia adalah meter kubik, kita jadiin dia liter kan, berarti ya harus dalam dm pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 jadi 120 dm pangkat 3, jawabannya Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sebuah bak mandi ukurannya 0,5. Oke, kita udah dapat volumenya, kemudian luas penampangnya dalam waktu 5 menit, besar kecepatan pancaran air. Oke, berarti yang ditanya itu adalah V. Sekarang kelajuan atau V-nya. V per T sama dengan A kali. Nah, kita yang ditanya yang sini kan, berarti kita masukin berarti V sama dengan V per T kali A, ya masih. Nah, volumenya dia 0,5 kali 0,5 dikali 1 per time-nya 5 menit, jangan lupa dikali detik karena dia M per S, berarti si 5 dikali 60, 1 menit 60 detik. Oke, kemudian kita kali sama area atau luas penampang 2 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,5 kali 0,5 itu kayak 2,5 kali 10 pangkat 2, ya nggak sih? 0,25 per ini 300 kali 2 kali 10 pangkat 4, langsung aja jawabannya. Jawabannya tuh 4,167 berarti yang A. Ayo guys, oke. Lanjut nomor 7. Kecepatannya 3 meter per second. Garis tengah 4 cm, kemudian dimasuki pipa kedua 2 cm. Oke, kecepatan fluida dalam pipa kedua. Berarti kayak pakai A1 V1 sama dengan A2 V2 ya kan. Ini V1 A1 A2, berarti 3 dikali 4 kali 10 pangkat 4, A2 nya 2 dikali 10 pangkat 4 dikali sama V2. Oke, berarti V2 nya sama dengan 3 dikali 4 dikali 10 pangkat 4 per 2 kali 10 pangkat 4. Coret oke, 6 meter per second, jawabannya B. Oke, nomor 8 dikasih tahu A1 25 cm kuadrat, A2 5 cm kuadrat, A2 10 pangkat. Oke, ini maksudnya V kali ya. Enggak, emang laju aliran A2, berarti dia V2 ya. Yang ditanya adalah V1. Ini debit guys, bedain debit sama kelajuan. Jadi kita ubah dulu. Debit itu kan Q ya. Nah, berarti Q1 sama dengan Q2. A1 nya 1 kali V1 sama dengan Q2 berapa kan? Q2 yang dari Q1, maafin. Q1 sama dengan A2 kali V2. Q1 nya berarti A2 nya 5 kali 10 pangkat 4 dikali V2 nya 10 meter per second kan ya, berarti dia 50 atau 5 kali 10 pangkat 3. Jawabannya nomor 9 itu dikasih tahu perbandingan 1:2. Jika kecepatan air pada pipa yang besar itu 40 meter per second, maka kecepatan air pada pipa yang kecil, ini baru pakai yang A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya berarti pipa yang besar, berarti kita anggap dia V2 ya. Di sini dikasih tahu ya, si besar berarti V2 ini kan. V2 ini A1 ya, A1 A2. Nah, berarti kita masukin aja A1 nya 1 dikali V1 sama dengan 2 dikali 40, berarti V1 sama dengan 80 meter per second ya, yang C. Oke, lanjut nomor 10. Jika air mengalir dari pipa A ke pipa B apabila luas penampang A dan B masing-masing P dan Q,
kecepatan aliran air. Nah, oke, berarti A1 V1 A2 V2 A1 P A2 Q. Kecepatan aliran air di A dan B masing-masing X dan Y per sekon, maka diperoleh hubungan, ya udah berarti kayak gini kan, cari yang kayak gini, Px sama dengan Qy yang B. Oke, lanjut. Nomor 11, air mengalir melalui pipa yang bentuknya seperti pada gambar. Bila diketahui luas penampang A, luas penampang A 2 kali luas penampang B, berarti A1 sama dengan 2 luas penampang di A 2 kali penampang di B, berarti kayak A1 tuh sama dengan kayak A2, ya nggak sih? Nah, VA dan VB berapa? Oke, berarti kita pakai rumus dulu. V1 A2 V2, oh VA VB ya, karena diminta VA VB, berarti VA VB sama dengan A B per A ya kan. Nah, A1 nih, A1 nya itu 2 A B, sedangkan si AB nya AB, berarti secara langsung KB coret 1/2 kan, yang B. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12, air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A, B, dan C 6, 5, 4. Jika cepat aliran pada pipa C sama dengan V, maka cepat aliran pipa A adalah kelajuannya C itu sama dengan V cepat aliran. Oke, berarti A1 V1 A2 V2 A3 V3. Yang ditanya adalah cepat aliran pada pipa A. Pada pipa A, berarti si ini ya. Ini kan A, ini B, ini C. Oke, kita masukin dulu semuanya. A nya itu 6 sama dengan 6 kali V 1. A2 nya adalah 5 kali V2. A3 nya adalah 4 dikali V, 4V ya. Kita pakai ini sama ini aja, karena kan mereka sama. 6 dikali V1 sama dengan 4V, ya udah V1 berarti sama dengan 4/6V, atau 4/2 2/3V, yang D. Nomor 13. Untuk soal nomor 13 ini kita pakai A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 dia tuh 200, dan kita nggak usah ubah ke meter karena dia sama-sama milimeter ya, jadi dapat meter per second dari sini. Berarti 200 dikali 2 sama dengan 100 kali V2 sama dengan 400 per 100, ini ada 4 yang E. Lanjut nomor 13, nomor selanjutnya nomor 14. Oke, nomor 14 yang dikasih tahu itu adalah A1 sama A2 nya. Untuk V1 nya pada pipa besar, berarti V1 nya ini kita ubah dulu menjadi 36 km per jam menjadi meter per second. Itu kayak sampai 10 ya, 36.600 jam kali km ke meter 100, berarti 10 meter per second. Berarti untuk yang A sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 1 dikali V2, ada V2 sama dengan 40 dong meter per second. Untuk nomor B, selisih tekanan pada produk pipa. Untuk B, berarti kita harus cari tahu tekanannya. Kita pakai rumus yang 1 tambah rho GH tambah setengah rho V1 kuadrat. Oke, gambar nih, sama dengan rho 2 tambah rho GH tambah setengah rho V2 kuadrat. V2 ya, V2 kuadrat satunya. Oke, ini kita biar dijadiin sini sama sini ya. Jadi rho 1 sama V1/2 sama dengan setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat tambah rho GH2 min H1. Ini kita simplifikasi, kita langsung simplifikasi aja. Kemudian kita masukin angka-angkanya. Ini berarti tekanan satunya nih 9,1 kali 10 pangkat 5 terus 5. Ini bukan tadi ya. Dengan tekanan kecepatan berarti berbeda dengan tekanan. Berarti ini tekanannya si pipa besar. Oke, pipa besar. Oke. Sebenarnya saudara cuman kita nggak bisa langsung bilang gitu karena kita butuh. Nah, kita cuma ini dong. Misalnya dia setengah dikali. Belum aja sama. Air. Oke, kita coba dulu pakai yang 9,1 kali 10 pangkat 2. V2 nya tadi kita dapat V2 nya. Nah, pengen itu kita dulu. V2 nya itu adalah tadi dapat 40 kuadrat dikurang 10
10 kuadrat tambah kali 10 kali H2 nya posisi 3 besar 5 meter harusnya ini 5 meter ya, 5 kecil 1 meter 1 meter jadi 5 kurang 1 4 ya, harus kita 4 ya 40 setengah kali 1016 1500 dikurang 1000 tambah 40. Oke, ini 500 bagi 2 300 tambah 40 340. Nah, roknya itu adalah 1000 kg per meter kuadrat. Kalau dia 1000 ini kan luar 500 ya, harusnya sama itu sih. Berarti 340 dikali 1000 sama aja kayak sebentar kita buat. Salah guys, ini 10 pangkat kan 100 banyak kan 1500 berarti pesan kita 1500 kali 1500 ini tetap 40 P ya roh 1500 bagi 2 750 750 P tambah 40 P 790 P berarti sama kayak 790 dikali 1000 ya 1000 kg 1000 9 kali 10 kan 4. Oke, coba ini kita masukin 1000 aja kali ya 1900 dikali 40 kuadrat kurang 10 kuadrat. Berapa? 7,9. Berarti segitu. Jadi kita tahu P2 nya adalah P1 nya kan 91. Berarti P1 kurang P2. P1 kurang P2 sama dengan 7,9 kali 10 pangkat 4. Jadi P2 nya sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat 5. Salah, ini bukan 4, ini 5. Jadi saya bilang 5. 5 dikurang 7,9 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, videonya tekan nomor 15 adalah yang tanya punya masing-masing diameter berbeda ya, masing-masing cm 3 cm, diameter besar mengalir 11 km per second, tekanan 15 kPa. Maka kecepatan dan kondisi yang lain adalah kayak karena tadi misalnya P1 kayak V1 tambah P1 tambah setengah rho V1 kuadrat, berarti harus tahu dulu sih V2 kuadrat kan, kita butuh V2, kita cari V2 nya. Oke, A1 V1 sama dengan 2 V2, A1 nya 6 dikali 1, A2 nya 3 dikali 1, oke benar sama aja kok, V2. Oke, berarti bisa langsung 2, V2 nya sama dengan 2. Oh wait, I missed something. Ini A2 nya kan ini masih A ya, ini masih diameter kan, berarti dia harusnya R kuadrat atau D kuadrat, sama D kuadrat, berarti dia 36 dikali 1 sama dengan 9 dikali 2, nah 4 dan bagi 4 ya. Oke, lanjut kita masukin ke kecepatan dan bagian kecepatannya nih 4, berarti antaranya A, B, atau C. Saya cari berapa tekanan bagian pipa yang lain. Oke, saya dulu P1 sama tambah setengah V1 kuadrat sama dengan 2 tambah setengah V2 kuadrat. Oke, satunya 15 kali 10 pangkat 3, ini KPA kita ganti dulu. Bener KPA, oke, tambah setengah kali 1000 kali 1 kuadrat sama dengan videonya kita nggak tahu, tambah setengah rohnya 1000 ya, 1000 kali 4 kuadrat. Soalnya video itu sama dengan 500 dikali 15, ini 16 bagi 2 8, 8000 bagi 2 tambah 8, 8000 sini 15 ditambah 500. Oke, bagi 2 sama dengan 15.000 ditambah 500 kurang 8.000, 15.000 tambah kurang 8.000 7.000 tambah 500 7.500 KPA ya, PA. Berarti kita ubah dia menjadi KPA itu 7,5 kali 10 pangkat 3. Ada nih 7,5. Oke. Nah, sekarang kita kan nomor 16. Di sini kita tahu kalau H1-nya itu sama dengan 8,2 meter. Yang ini ya. Terus kita juga tahu Y-nya, jarak dari lubang kebocoran ke tanah ini sebanyak 5 meter. Y-nya 5 meter. Nah, rumus jarak jatuh air dalam arah mendatar itu adalah X sama dengan V0 cos kali theta. Nah, cos ini kan 90 ya, berarti 1. Terus V ini bisa kita cari pakai akar 2GH. T-nya bisa kita cari pakai akar 2 Y per G. Akar 2 Y per G. Itu sama, kalian bisa lihat di atasnya itu. Ini kita bisa pakai yang itu. Nah, karena dia sama-sama di akar G, kita bisa coret aja. Jadi, nah ini kan akar 2 kali akar 2 ya, berarti bisa jadi 2 akar HY gitu. Oke. Nah, 2 dikali H-nya itu tadi 8,2. Y-nya itu tadi oh, maaf. Kita kan tadi 8,2 ya. Nah,
kita harus cari berarti si ini berapa ya guys, berarti dia 3,2 kan. Nah yang kita pakai tuh itu 3,2 itu, maaf salah, 3,2 tadi saya lupa, dikali sama 5. Ini kan 32 kali 4 itu kayak sama aja kayak 16. 2 kali 4 ya, 8 meter. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 17. Nah kita tahu di sini 17 itu nah ini total hanya nih 6,25 ya. Nah si ininya tuh 5. Berarti yang ditanya adalah jika percepatan graf besar X adalah, kita yang disuruh cari tahu jarak ini ke sini berapa. Ya berarti kan dia kayak sama aja kayak pakai rumus tadi nggak sih, X sama dengan 2 akar HY, pakai yang tadi ya, kan udah tahu dari sini ya. Oke, pakai akar 2 HY, masukin angkanya 2 dikali akar hanya itu dia ini ya, ingat 1,25 dikali sama 5, berarti jawabannya 2 dikali ini 5 kali 6,25, hasilnya tuh 6 kali 2, 2,5 kali 2, 5. Ini 2,5 ya, jadi kayak 2 kali 2,5 sama dengan 5 meter. Jawabannya yang A. Untuk nomor 18 ini kita dikasih tahu sudutnya 30 derajat terhadap pantai. Jika pancaran air sampai pada P, maka tinggi H berapa? Kita bisa pakai rumus X, J atau XY sama dengan V0 kuadrat per sin dikali sin 2 alfa per G. Nah, V0 itu sama kayak akar 2 GH ya tadi, kali 2 sin 2 30, 2 kali 30 derajat ya, per G. Nah ini kan G sama G, nah ini akar dia di kuadrat dulu, berarti kan dia 2 GH sin 2 30 sin 60 per G coret 2 X ya sama dengan 2H sin 60 itu 2 per 3 setengah akar 3, maaf, setengah akar 3, ini 2 ya, X itu 2, ada berarti H, wait, H nya 2, berarti H sama dengan setengah akar 3, atau ini kita bisa kali setengah akar 3 ada, ada yang B. Oke. Nah berarti yang B enggak, wait, enggak setengah akar 3 guys, karena ini kan 2 pindah, berarti 2 per 2 sama dengan H setengah akar 3, 1 dikali 2, ini harusnya kebalik ya, 2 per 1 akar 3, 2 akar 3 kan dia pindah, berarti jadi 1 dikali 2 per akar 3. Nah ini baru benar, nah berarti dia jadi sama dengan kayak 2 akar 3 kali akar 3 berarti jadi 2 per 3 akar 3 ya. Oke, maaf salah di balik-baliknya. Lanjut nomor 19. Nomor 19 itu adalah dari lubang A. Nah sudutnya ini ada 60. Kecepatan airnya berarti adalah kita pakai V sama dengan akar 2 GH, akar 2 dikali 10 dikali hanya itu ini 1 meter, ini 20 cm. 20 cm kayak 0,2 ya, 0,2 meter, berarti 1 dikurang 0,2 itu kan 0,8, berarti dia 0,8 hanya. Udah, berarti 20 kali 20 kali 4 meter per second. Yang B, kayak nomor 20. Bagian bawah dari kolam renang, luas penambangnya areanya 4 cm kuadrat, tinggi permukaannya 1,8 meter, maka banyaknya air yang keluar dari keran selama 2 menit. Oke, berarti berapa banyak air, berarti volumenya berapa ya? Kita tahu rumus Q tadi, V kali T. Terus atau juga A kali kecepatan. Yang ditanya di sini tuh adalah banyak air yang keluar dari keran selama 2 menit. Kita buat cari volumenya, kita harus sama dengan A dikali volume dikali T, volume kecepatan. Nah volume ini kan sama aja kayak akar 2 GH ya, dikali T nya tadi, T nya 2 menit, berarti 120 detik ya. Nah A nya kita tahu dia 4 dikali 10 pangkat 4. Tingginya bentar aja lah ya, tingginya buat si H ini dikali akar 2 kali 10 kali tingginya adalah 1,8 kali 120. Hasilnya itu ini 1,8 kali 2 3,6 4 kali 10 pangkat 4 dikali 6 dikali 120, jawabannya 0,288 meter kubik. Jawabannya yang
A. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 21. Nah, di nomor 21 ini berlaku yang namanya asas Bernoulli. Nah, ini ada gambarnya ya, kita samain aja sama ini. Di sini kita tahu kalau VA itu sama PA, VA-nya di atas, VB-nya PB-nya di bawah. Nah, berdasarkan asas Bernoulli, VA harus lebih besar daripada VB. Kalau VA lebih besar dari PB, maka PA-nya bakal lebih kecil daripada PB. Gitu ya. Sama kayak asas Bernoulli ini. Karena kayak kalau misalnya volumenya makin besar, otomatis tekanannya makin kecil dong. Nah, ya udah, berarti yang benar adalah yang B ya. Oke. Lanjut nomor 2. Jika kecepatan aliran pesawat dari tekanan di atas tinggi besar 130 PA. Oke. Sekarang kita disuruh mencari kecepatan aliran udara di bagian atas. Kita punya rumus PA tambah rho G H tambah setengah rho VA kuadrat sama dengan namanya PB ya, PB tambah rho G H B tambah setengah rho VB kuadrat. Oke. Ini bisa kita catat aja karena sama. Yang ditanya adalah kecepatan. Jadi PA min PB sama dengan setengah P VA kuadrat dikurang VB kuadrat. PA min PB bedanya itu 130 PA, terus ini setengah dikali rho nya 1,3 ya, 1,3. Nah, VA nya yang kita nggak tahu, yang mau kita cari tahu kurang VB nya adalah 60 ya, 60 pangkat 2 itu 3600. Oke, kita bisa cari dia PA nya, VA nya sama dengan ya, kuadratnya sama dengan akar 3800 ya, 3800. Oke, berarti dia VA sendirinya sama dengan 38 kali 100 10 akar 38 M per S. Jawabannya yang C. Oke, nomor 23. Dikasih tahu dia ada FA sama dengan setengah P delta A V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. VA nya sama dengan setengah 1,2 dikali 80 dikali 500. Nih, ini 500. Oke. Ingat ya, ini rho nya. Terus 80 itu delta A nya kan dia 40 ya, masing-masingnya 40, berarti deltanya 80. Terus buat V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat itu 250 dikali 250 dikali 200. Ini udah langsung digabungin ya, jadi hasilnya adalah 40. Nah, langsung dari kalkulator itu 1.080.000 Newton. Ini gaya angkatnya. Oke, lanjut nomor 24. Kita kasih tahu gaya angkatnya FA sama dengan 1100 kilonewton. Pesawat tersebut memiliki penumpang sayap A nya sekitar 80 meter. Jika kecepatan aliran udara V sama dengan 250 rho 1, berapa kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat? Oke, berarti ini bisa kita pakai rumus kita tadi juga. FA sama dengan setengah rho kali A kali V A kuadrat min VB kuadrat. Ini setengah, ini VA nya 1100 harus diganti ke Newton dulu, berarti dia anggap aja kayak 1100 kali 10 pangkat 3 ya, setengah rho airnya 1 kg VA kuadratnya mau kita cari VB kuadratnya 250 kuadrat atau 625. Wait, A nya kok ketinggalan, A nya 80, secara jadi 40 ya. Ini kayak 40 FA kuadrat min 625 kali 1100 kali 10 pangkat 3 VA kuadrat sama dengan akar 1100
kali 10 pangkat 3 per 40 ya. Oke, tambah 62.500 di VA sama dengan 90. Wait, berarti nggak boleh gitu. Oke, 90.000 sama dengan 300 meter per second. Jumlahnya, oh nggak ada jumlah ya. Untuk nomor 25 sekarang kita udah tahu kecepatan airnya 3 meter per second. Nah, berarti kecepatan air di permukaan berapa? Jadi kalau mau tahu V2 nya bisa kita cari pakai V1 kuadrat sama dengan 2 GH. V2 kuadrat dikurang 3 kali 9, 3 kuadrat 2 kali 10 dikali ini 15 cm ya, jangan lupa 15 diganti ke meter dulu. Jadi tambah mobil desi cantik. Jadi 0,15, berarti dia jadi 0,3 kali 10 3. V2 kuadrat sama dengan V2 kuadrat sama dengan 13. V2 sama dengan 2 akar 3 M per S. Oke, jawaban yang B. Untuk nomor ini kita dapat A1 sama A2 nya 12 kali 10 pangkat min 4 sama 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kecepatan pipa ventimeter bisa kita cari pakai rumus akar 2 GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Oke, sekarang kita masukin angkanya. 2 dikali 10 dikali 0,2. Jangan lupa 25 cm diganti meter dulu. Dibagi sama 12 kali 10 pangkat min 4 per 8 kali 10 pangkat min 4 kuadrat min 1. Ini bisa coret. Ini 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Oke, ini jadi 5 per 9 per 2, 9 per 4. 5 per 4. Dan ini 9 per 4 per 4 per 4, 5 per 4. Oke, akar dari akan sama aja kayak 5 dikali 5 dikali 4 per 5. Coret dari akar 4 sama dengan 2 meter per second. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 27. Dikasih tahu A1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, A2 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, Q nya berapa? Q nya karena itu kan digit air, berarti kita bisa pakai A1 kali V1 ya. Q sama dengan, nah A1 nya tuh 5 kali 10 pangkat min 4, terus V nya meter per secondnya. Oh, kita pakai akar 2 GH. V nya bisa kita pakai akar 2 GH. Kita tulis di sini dulu ya, akar 2 GH itu berapa? 20 dikali hanya 0,8. 4. V nya 4 ya. 4 berarti jadi 20 kali 10 pangkat min 4 atau 2 kali 10 pangkat min 3 yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 28. Nomor 28 itu dapat A1 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4, A2 6 kali 10 pangkat min 4, H nya beda ketinggalan airnya hanya 5 kali 10 pangkat min 2. Kecepatan aliran airnya V nya berapa? Kita bisa pakai yang tadi lagi rumusnya, V sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 A2 kuadrat min 1. 20 dikali hanya 5 kali 10 pangkat min 2 per 18 per 6 kali 10 pangkat, nggak usah kan udah otomatis coret ya, kuadrat min 1. 18 bagi 3, 18 bagi 6 3, 1 3, 9 kurang 1 8. Nah, 20 kali 5 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1 akar 1 per 8. Nah, akar 1, oh salah, ini dalam cm per s, ini kalau kita ganti harusnya. Coba kita ulang lagi, berarti kita masukkan aja semuanya apa adanya kayak dari cm, berarti 2 dikali G nya 2 kali 10 dikali 5 per 18 per 6 kuadrat min 1.
20 kali 5 100 per 3 98. Akar 100 per 8 adalah 3,5 ya. Oke, ini saya ralat karena 10 G10 itu saya M per S kan, M nya kita ganti jadi CM dulu, berarti dia harus jadi 1000. Jadi kita harus jadi dia 2 kali 1000 kali hanya 5. Oke, berarti dia 10.000 ya. Nah, baru dia 35,35. Nah, oke, gimana? Lanjut nomor 29. Nomor 29 itu caranya adalah kita dapat A1 A2. Yang ditanya adalah V, sama aja kayak tadi rumus tadi. Berarti V sama dengan akar 2GH per A1 A2 kuadrat min 1. Pay attention to satuannya ya. G ini karena meter per second, jadi udah tetap aja sama kayak biasa. 2 kali 10 kali hanya 0,2 per A1 nya 4 per 2 kuadrat min 1. 4 kurang 1 3. 2 4 per 3, akar 4 per 3. Akar 4 per 3 adalah 2 per 3 akar 3 yang B. Oke, nomor 30. Nomor 30 di sini kita punya, oke, sama lagi kayak tadi. V sama dengan akar 2GH per A1 A2 kuadrat min 1. Oke. Akar 2 kali 10 kali hanya adalah 0,45 per A1 nya 5 per 4 kuadrat min 1. Oke, berarti dia jadi 20 kali 0,45. 20 kali 0,45 itu adalah 9 per 25 per 16 kurang 1. 25 per 16 dikurang 16 per 16, 9 per 16 per 9 per 16. Akar 16 barang 4. Sebenarnya B. Lanjut nomor 31. Nomor 31. Ini sekarang ketika besar alirannya, V-nya 4 M per S, G-nya 10, airnya 1 gram per cm kuad. Beda H tingginya 10. Dalamnya 10 cm. Karena dia dalam meter, berarti kita harus ubah semua. H-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2. V-nya udah 4 M per S. Terus airnya harusnya dia jadi meter kubik ya, berarti kayak sama aja kayak 1000 1 gram per cm. Dia harus dikali 1000 kilogram. Oke, sekarang kita ditanya kecepatan pada pipa kecil berapa? VB sama dengan V A kuadrat dikali 2 GH. Kalau aku jadi bola. Oke, A kuadratnya 4 kuadrat 16 dikali 2 dikali 10 dikali hanya 0,1. 16 kali tambah 16 tambah 1 2 16 tambah 2 18 plus, berarti sama aja kayak 9 kali 2 kan, 3 akar 2 plus. Cuman yang D. Oke, nomor 32. Nomor 32 ini biasa V sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Akar 2 kali 10 kali hanya 5 cm. Hanya 5 cm berarti kita ubah jadi meter dulu. 5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Hanya langsung aja 10 per 8 kuadrat min 1. 10 bagi 2 5, 8 bagi 2 4. 25 per 16. 9 per 16. 9 per 16. 20 kali 5 kali min 2. 1 ya. Jadi 1. Akar 16 per 9, 4 per 3. Gimana yang? Dalam desimal. 4 per 3 itu 1,33. Oke, ya.
Lanjut kita ke nomor 33. Kecepatan di A adalah, ini kayaknya masih sama juga, terus pakai V sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah itu masukin angkanya aja langsung, 20 dikali 0,2 per 5 per 3 kuadrat min 1. 2 per 10 4 per 9 per 16. Ya kan sama kan? Enggak deh, 5 per 3 25 per 9, 16 per 9, 25 per 9 kurang 9 per 9, 16 per 9 per 9. Berarti 9 dengan 4 dikali 9 per 16 1, 4, 9 per 4, 9 per 4, 3 per 2 1,5. Oke, sekarang kita ke nomor 34. Nomor 34 dikasih tahunya A1 penampang A2 rho 1 lebih payu. Oke, berarti kita pakai rumusnya dia yang A1. Oke, langsung 9 akar 2GH kali bedanya P1 P2 per 1100 per kuadrat. Ini A kuadrat. Oke, salah. P kali A1 per A2 kuadrat min 1. 2 dikali 10 dikali 0,1 dikali 1000, 10.000 dikurang 1000, 10.000 kurang 1000 per 1000 100 1 kuadrat min 1. Ya, hasilnya setelah kita masukin semua kalkulator hasilnya 0,0424 meter per second. Oke, nomor 35 atau sekaligus nomor terakhir yang ditanya itu adalah oke, untuk nomor 35 ini kita tahu dia bahwa delta P nya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, A1 nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2, sedangkan A2 nya 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ini kita bisa pakai rumus V2 sama dengan, sekarang kita tanya A nya, V2 sama dengan akar 2 delta P per rho air dikali 1 kurang A2 kurang A1 kuadrat. Oke, kita masukin aja 2 kali 1,25 ya, 1,25 kali 10 pangkat 5 per rho nya itu adalah 1000 dikurang 1 dikurang 7,5 per 3. 7,5 per 3 itu sama kayak 1 per 4 1 per 4 kuadrat berarti 1 per 16. Oke, kita masukin 2 kali 1 250 per 15 per 16 sama dengan, ini bisa kita balik jadi 250 per 15 dikali 16 sama aja kayak 206,67 atau 16,333 meter per second. Ini yang baru yang A. Yang B nya gimana? Yang B nya misalkan ada V2 ya, berarti Q1 sama dengan Q2, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti kita tinggal cari aja sih ini gak sih Q2 nya, berarti A2 nya 7,5 kali 10 pangkat min 2 dikali sama 16,333. Ya, itu sama aja kayak 0,1225. Oke, debit ya. Kan C, yang C nya itu ditanya itu apa ya, beda ketinggian raksa dalam kedua kaki. Jadi delta P sama dengan rho C raksa dikurang rho air G kali H. Nah, rho raksa itu tadi 13,6 kali 10 pangkat 3, air 1000, berarti bedanya kan 1,25 kali 10 pangkat 5,
sama dengan 13.600 dikurang 1000, 10 kali H. Tingginya berapa ya H nya? H nya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5, jadi 1260 ya, 1260 udah sama aja kayak 1,26 dari 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, 0,99 meter atau 99 cm kalau dalam cm ya, karena kita kan nggak tahu ya ditanyanya apa, dalam bentuk apa. Ini bisa dalam bentuk meter, bisa dalam bentuk cm. Ini kalau dalam meter ya. Oke, jadi lanjut nomor 36. Nomor 36 kita dikasih tahu udaranya 1,36 kg per m kubik, air raksa sama dengan 13.600. Terus dikasih tahu lagi kalau 2 cm itu kecepatan aliran udara. Perbedaan tinggi airnya 2 cm. Berarti berapa kecepatan alirannya? Kita pakai rumus akar 2 GH dikali rho. Rho nya pakai rho raksa aja. Berarti 2 kali 10 dikali 0,02 dikali 13.600. Jawabannya itu adalah 20 akar 10 meter per S. Yang C. Nomor 36, nomor 37 dikasih tahu rho udaranya 1,29 kg per meter kubik. Terus raksanya 13.600, hanya 3 cm. Sama aja kita dia sih. Pakai 2GH kali rho. 2 kali 10 dikali 0,03 dikali 13.600. Hasilnya adalah 78,73 meter per S. Yang C. Ya, karena nomor 38 itu adalah dikasih kecepatan angin sama perbedaan tinggi. Berarti kita tahu V nya sama dengan 20 m per S, H1 sama dengan 4, dan H2 nya sama dengan 8. Yang dikasih tahu, yang ditanya itu adalah perbedaan tinggi air raksa 8 cm. Oke, berarti ini kita pakai perbandingan aja. V1 per V2 sama dengan akar H1 per H2. Berarti V1 nya 20 per V2 sama dengan akar 4 per 8. 4 itu 2, 8, 4 1. 8 bagi 4 2, 1 per 2, akar 1 per 2. 20 per V2 sama dengan akar 1 per 2. V2 sama dengan 20 akar 2. Jawabannya yang Oke, nomor 39 atau nomor terakhir diketahui 100.000 watt, 50% energi. Nah, yang tanya berapa debitnya? Itu kalau mau nyari efisiensi itu bisa jadi dengan out dibagi sama in, out per in kali 100 gitu ya. Nah, berarti P in itu dia sama dengan 1250, 12.500 P in nya. Nah, udah kita masukin kelebihan gak sih? Oke, 1000 P in sama dengan P rho Q kali GH. Q sama dengan P in per P GH. Oke, 1250 per 1000 dikali 10 dikali H nya berapa ya? 0,1. Berarti sama dengan Q nya 12,5 liter per S. Berarti yang jawabannya yang A, 12,5. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang fluid dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.